Hai, dengan saya Diki Rahmana. Di video kali ini saya akan membahas Bitcoin apakah bisa menyentuh ke $100 atau 1.400.000 dan bagaimanakah marketnya untuk kedepannya dan apakah kita hold dan apakah kita jual. Oke, sebelumnya disclaimer on dulu, di video ini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu. Kalian harus meriset secara manual dan kalian jangan FOMO. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas Bitcoin. Nah, Bitcoin saat ini untuk Fear and Greed Index mencapai 10%, yaitu angka yang sangat parah. Nah, ini Bitcoin mempunyai fase di mana fase itu 3 tahun sekali Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan. Kalian bisa cek di coinmarketcap.com, kalian coba bisa lihat Bitcoin untuk all time di tahun ke tahun. Bitcoin dari tahun 2009, 2010, 2011 diluncurkan di exchange sampai di tahun 2022 Bitcoin historinya dari yang pernah naik, turun, dan akhirnya kembali lagi naik. Oke, teman-teman bisa dekatkan lagi. Ini sangat wajar teman-teman, karena Bitcoin mengalami penurunan sangat wajar. Nah, contohnya seperti kasus di 2014. Bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam setelah dia dipump dari tahun 2010 sampai 2014. Dia melanjutkan ke titik all time high yaitu 14 juta. Mungkin di saat itu orang-orang akan berpikir kalau angka 14 juta itu sudah mahal untuk Bitcoin dan waktunya untuk ngeruk atau untuk menganjlokkan harga dari Bitcoin, dan dia akhirnya terjun bebas sampai di hampir angka support pertama yang 1.400.000 ini. Nah, ini adalah titik supportnya ya teman-teman, sekitar 2 jutaan. Tapi selang 3 tahun lagi kita hitung 2014, 2015, 2016, 2017 sudah membalikkan atau ke breakout dari all time high yang sebelumnya yaitu 14 juta. Nah, ini buat pelajaran ya teman-teman. Buat riwayat flashback dari Bitcoin sendiri itu kita bisa lihat dari coinmarketcap.com dan kita atur time frame untuk jangka panjang. Nah, di tahun 2018 ini kejadiannya terulang kembali teman-teman. Nah, di tahun 2018 dia mencapai all time high sebelumnya yaitu sekitar 225. Nah, kalian bisa dekatkan lagi di sini ya. Nah, di tahun 2018 ini Bitcoin sudah dipump sampai mencapai all time high yaitu 250 atau 260-an. Nah, setelah dipump sampai besar-besaran ini teman-teman, Bitcoin akhirnya jatuh kembali. Kita dekatkan lagi ya. Setelah jatuh dia mengalami koreksi, tetap ada kenaikan tapi sedikit, dan ini berada di pasar beruang selama 2 tahunan. Nah, di tahun 2019 Bitcoin mencoba merecover dari keadaan sebelumnya. Bitcoin coba merecover dari keadaan sebelumnya dan gagal untuk breakout dari yang all time high di tahun 2018. Nah, setelah itu dia melanjutkan kenaikannya di tahun 2021. Ini kiranya waktu bulan Desember deh kayaknya. Nah, di tahun 2022 ini Bitcoin terbang lagi dan sampai titik all time high-nya sekitar 900 jutaan. Nah, itu buat pelajaran ya teman-teman. Ini adalah siklus dari Bitcoin sendiri. Menurut saya adalah 3 tahun sekali Bitcoin di mana mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan setelah kenaikan signifikan itu, bersiap-siap orang yang sudah untung dari situ untuk menjual aset mereka, dan mereka nanti akan menunggu waktunya lagi. Nah, mungkin ini skenario dari para whales atau para bandar yang mencoba untuk mengambil untung dari market kripto. Nah, ini pelajaran ya teman-teman. Buat Bitcoin sendiri adalah sebuah kapal induk. Misalkan kayak Ethereum, terus Cardano, Binance, terus Solana, Dogecoin, dan lain-lain itu adalah alternatif coin. Jadi alternatif coin juga patokannya di Bitcoin. Nah, untuk cryptocurrency sendiri yang misalkan kayak Bitcoin kok jatuh, yang lain juga kena dampaknya. Apabila yang Bitcoin naik, yang lain juga akan ikutan naik. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dekatkan lagi. Ini menurut teknikal. Kenapa Bitcoin di tahun 2018 itu jatuh? Ya, ini menurut teknikal ya teman-teman. Ini ada indikator yang namanya double top. Dan di sini juga indikator head and shoulder. Jadi 3 puncak gunung ini. Nah,
tiga puncak gunung ini pertanda Bitcoin akan mengalami dump yang sangat parah. Nah, kebetulan indikator ini sesuai dengan ekspektasi dari apa yang terjadi tersebut, teman-teman. Nah, sekiranya di tahun 2022 ini ada yang namanya pattern double top. Kalau kita lihat secara jangka panjang atau long term, mungkin ini bisa disebut double top. Nah, double top ini mengindikasikan harga akan turun sampai lama, seperti kasusnya di tahun 2018. Nah, 2022 ini mungkin kalian harus siap dengan resiko yang ada. Kemungkinan Bitcoin akan turun lebih lama lagi. Mungkin saatnya kalian buat invest, mungkin kalian harus tahan dulu dan nunggu kondisi yang ada. Mungkin dia ada alur seperti ini ya teman-teman, bukan berarti saya ingin menjatuhkan mental kalian, bukan. Ini sekedar informasi dari riwayat flashback Bitcoin yang terdahulu dari tahun 2011 sampai tahun 2022 ini kemungkinan Bitcoin akan mengalami fase gini dulu ya teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya ini. Mungkin dia akan mengambil garis support di area sini. Nah, mungkin di area sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek ini untuk garis support terendah Bitcoin. Kemungkinan kita di dunia kripto itu ada selalu kemungkinan, jadi tidak ada yang pasti dan kapanpun bisa terjadi. Oke ya, mungkin dia setelah ada penurunan ini nanti mungkin bisa melanjutkan all time high-nya kembali. Nah, prinsipnya seperti itu. Buat kalian harus sabar, mungkin ini di tahun 2023 atau 2024 atau 2025. Mungkin di tahun 2025 mungkin Bitcoin bisa saja sudah menyentuh 100.000 dolar atau 1,4 miliar. Oke, buat kalian yang emang ingin invest di altcoin, sebaiknya kalian harus berpacu dengan Bitcoin, karena ini adalah kapal induk ya teman-teman. Kapal induk itu ibaratnya dia menyimpan sebuah amunisi, sebuah pesawat dan juga helikopter di dalamnya. Nah, misalkan helikopter itu sudah nggak ada penumpangnya atau pesawatnya nggak ada penumpangnya, terus dia mau mendarat di mana? Oke, prinsipnya seperti itu ya. Buat kalian yang ingin lihat grafik Bitcoin, kalian bisa cek di CoinMarketCap ini. Mungkin di video ini kalian bisa menambahkan atau sharing-sharing ilmu. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.